Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Herianti Esos. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 2 Banjar. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 program studi pendidikan sosiologi di LPTK Universitas Negeri 11 Maret dengan nomor peserta 201504086414. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Banjar. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah ya, kalau misalkan kalian semua berada dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran bersama Ibu pada pelajaran sosiologi. Selanjutnya, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita diberi kelancaran, kemudahan, dan ilmu juga yang didapat bisa mudah diserap dan bisa bermanfaat. Oke, untuk ketua kelas di sini siapa? Saya ya. Oke, silakan dipimpin doa dulu. Duduk siap. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa sudah dapat diakhiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, karena sekarang berada pada jam pertama, kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita. Oke, dimulai dulu ya. Semuanya silakan untuk posisi berdiri. Jadi ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan kalian untuk duduk kembali. Sebelumnya kita ke materi, Ibu akan melakukan presensi dulu ya untuk mengetahui kehadiran kalian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya hadir dalam kondisi sehat ya. Ibu absen dulu. Amelia.
Zalfa Salsabila. Ada yang belum disebutkan? Sudah? Ya, sudah hadir dan mudah-mudahan sudah dalam kondisi siap semuanya untuk mengikuti pembelajaran kita. Oke, selanjutnya silakan kalian coba perhatikan ke sekitar kalian. Ada sampah tidak? Karena kalau pembelajaran dalam kondisi tidak bersih, otomatis kita juga akan merasa tidak nyaman, dan kalau kotor otomatis akan lebih mudah untuk menyebarkan penyakit. Ada di kolom meja sudah sudah dilihat? Sudah ada. Pakaian sudah siap? Sudah rapi? Sudah. Oke, yang laki-laki Amel silakan dasinya dibetulkan dulu biar rapi. Nah, oke sudah? Oke, yang lainnya sudah ya, sudah siap. Oke. Selanjutnya sebelumnya pada minggu kebelakang kita sudah menyelesaikan materi. Masih ingat materi apa yang sudah kita selesaikan sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Apa materi yang kemarin? Materi tentang konflik sosial, terutama yang dibahas tentang apa? Tentang pengertian dan penyebab konflik. Oke, tentang pengertian konflik dan faktor-faktor penyebab konflik. Oke, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan konflik sosial? Silakan. Konflik sosial menurut Soejono Soekanto, konflik merupakan suatu proses sosial ketika seseorang atau sekelompok orang berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang menjadi lawannya. Oke, terima kasih ya sudah menjelaskan tentang pengertian konflik menurut salah satu tokoh. Ada yang masih ingat contoh dari konflik sosial? Apa? Contoh konflik yang kalian ketahui? Maya, ingat yang kemarin? Contoh salah satu contoh konflik aja yang menurut kamu ketahui. Oh ya, demo antara masyarakat dengan pihak kepolisian. Berarti kita bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Kali ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita pagi ini, yaitu kita akan membahas materi tentang dampak konflik dan bentuk-bentuk dari konflik sosial. Nah, hal ini termasuk ke dalam KD 3.3, yaitu memahami konflik sosial dan bagaimana melakukan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat. Nah, kita akan mempelajarinya dengan metode problem based learning. Jadi kalian nanti akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok, terus akan ibu kasih beberapa video di mana di situ ada beberapa permasalahan yang harus kalian analisis dan kalian pecahkan. Selanjutnya nanti akan ada presentasi. Adapun tujuan dari kita mempelajari materi ini pada dasarnya diharapkan kalian akan lebih memahami secara garis besar tentang konflik, terutama tentang bentuk-bentuk konflik dan beberapa dampak dari konflik. Karena yang namanya konflik tidak selamanya berdampak negatif, tetapi bisa juga berdampak positif. Nah, jadi diharapkan melalui kegiatan diskusi nanti dan kegiatan menganalisis, kalian bisa lebih memahami lagi tentang beberapa bentuk konflik sosial dan juga beberapa dampak dari adanya konflik sosial. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Selanjutnya, nah silakan kalian perhatikan dulu tentang gambar konflik. Pada dasarnya sama lah ya, di sini ada pihak kepolisian, terus ada juga pendemo, ya. Silakan diperhatikan dulu untuk gambar tersebut. Ada yang mau
mencoba bertanya untuk gambar tersebut, silakan terkait dengan gambar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini terkait dengan materi konflik sosial. Silakan. Oke, silakan Nadira. Apa sih Bu yang menyebabkan masyarakat itu demonstrasi lakukan demonstrasi? Oke, di sini Nadira bertanya, apa sih yang dilakukan? Apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan sehingga masyarakat ini melakukan demonstrasi? Nah, sehingga berujung di situ mungkin bentrok antara pihak kepolisian dan masyarakat atau pendemo. Silakan, ada yang mau mencoba menjelaskan terkait dengan apa yang kalian lihat berdasarkan gambar tersebut. Silakan. Oh, silakan Tia. Masyarakat tidak terima karena adanya kenaikan harga. Oke, nah menurut Tia katanya mereka demo diakibatkan ada aspirasi mereka yaitu karena adanya kenaikan harga bahan-bahan pokok. Oke, untuk gambar mungkin bisa dipahami ya. Sudah ya. Oke, lanjut ke materi. Nah, yang sudah kita selesaikan kemarin yaitu tentang pengertian konflik. Nah, kita analisis gambar lagi. Nah, di sini yang pertama ada konflik antar individu, ada konflik antar kelompok, ada konflik internasional. Di sini salah satu contoh dari konflik di mana materi ini sudah kalian selesaikan sebenarnya di minggu kemarin ya. Oke, untuk mengenai contoh. Nah, selanjutnya ke materi selanjutnya tentang penyebab konflik. Pada dasarnya konflik bisa terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, biasanya didasarkan pada adanya perbedaan antar perorangan. Nah, biasanya ada yang bisa menjelaskan kira-kira kenapa perbedaan antar perorangan bisa berdampak terhadap adanya konflik sosial. Nah, biasanya di sini perbedaan antar perorangan berkaitan dengan salah satu contoh misalnya konflik pribadi, misalnya antara sahabat yang tadinya dekat menjadi renggang setelah adanya konflik. Saya mencoba kasih contoh untuk konflik vertikal dan horizontal. Konflik antara yang tadi Bu, Ya, antara masyarakat dan polisi. ya itu termasuk konflik apa? Vertikal. Vertikal. Oke, kalau yang horizontal yang sejajar, posisinya berarti pihak yang terlibat konflik memiliki posisi yang sejajar, setara tingkatannya. Contohnya? Oke, berarti konflik antara antar suku, misalkan suku A dengan suku B. Kalau di kelas mungkin konflik antara kelas A dengan kelas B, sama-sama yang terlibat konfliknya adalah siswa. Oke ya. Nah, terakhir di sini ada konflik berdasarkan skala wilayah, ada konflik lokal, konflik nasional, dan ada konflik internasional. Ya, insyaallah Ibu sudah memberikan sedikit materi terkait dengan beberapa bentuk dari konflik sosial secara umum ya. Lanjut ke dampak konflik. Di sini untuk dampak konflik pada dasarnya ada dua. Konflik bisa berdampak positif, konflik juga bisa berdampak negatif. Nah, ya, silakan kalian perhatikan dulu, silakan dibaca untuk dampak konflik. Yang pertama dampak positif, ada juga dampak negatif. Ya, kalau untuk dampak positif bisa meningkatkan solidaritas antar anggota. Misalnya yang tadinya kalian tidak terlalu dekat dengan rekan, dengan in group kalian, tetapi setelah terjadinya konflik dengan out group, akhirnya kalian menjadi lebih dekat dan solidaritasnya jauh lebih kuat terjalin lagi setelah adanya konflik. Itu salah satu contoh dari dampak positif konflik. Ada juga munculnya pribadi yang kuat dan tangguh, yang tadinya mungkin tidak begitu kuat, tetapi setelah terjadinya konflik akhirnya pribadinya jauh lebih tangguh dan kuat. Adanya penyesuaian norma, termotivasi untuk mempertahankan nilai, dan terakhir munculnya kompromi baru jika pihak yang berkonflik dalam kekuatan yang seimbang. Jadi terakhir, kalau memang kekuatan di mana lawan konfliknya
konfliknya itu memiliki kekuatan yang seimbang, kita biasa nama berupaya untuk melakukan kompromi. Nah, kompromi itu dilakukan untuk apa? Agar konflik tidak bertambah lebih buruk lagi, lebih parah lagi, sehingga karena kalau lebih buruk, lebih parah, otomatis dampaknya juga akan jauh lebih besar. Ya, nah sekarang mungkin untuk dampak negatif, Ibu yakin kalian bisa memahaminya. Yang pertama, muncul aksi kekerasan, seperti contoh yang tadi di awal. Pada saat demo, apabila demo tersebut tidak bisa diselesaikan lah istilahnya konfliknya, otomatis akan berakibat pada munculnya aksi kekerasan, sehingga bisa berdampak terjadinya korban jiwa, terus apa lagi? Kerusakan harta benda, fasilitas umum juga. Nah, itu salah satu dampaknya. Selanjutnya ada letaknya persatuan kelompok karena anggotanya saling berselisih. Perubahan kepribadian seseorang dapat menghancurkan harta benda dan jatuhnya korban manusia, gitu ya. Jadi konfliknya kalau lebih besar lagi, otomatis bisa menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Sepertinya kalian sudah ada yang mulai ngantuk, terus ada juga yang kurang begitu fokus. Oke, kita melakukan relaksasi dulu ya. Silakan untuk berdiri semuanya. Oke, biar lebih konsentrasi lagi dan tidak ngantuk dan bisa lebih segar lagi, kita melakukan peregangan dulu. Silakan angkat tangannya ke atas, angkat tangannya ke samping. Bisa kamu sambil konsentrasikan ke samping, silakan. Terus ke depan, ke bawah, ke atas. Bingung kan? Konsentrasi. Diulangi. Tekan konsentrasi. Silakan angkat tangannya ke atas, tangannya ke samping, tangannya ke samping. Oke, tangannya ke bawah, tangannya ke atas. Ya, terima kasih ya. Oke, silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Posisi meja dan kursinya dibentuk untuk membentuk satu kelompok. Silakan. Oke, silakan perhatikan dulu ke APD sebentar. Selanjutnya akan Ibu putar video. Oke, sambil dulu lah ya. Ini untuk yang kelompok pertama ya. Kelompok pertama di mana? Ini kelompok satu nanti membahasnya tentang konflik Palestina dan Israel. Kelompok kedua ini membahas tentang apa? Materi apa? Perang antar suku dan suku. Oke, perang antar suku. Kalau kelompok tiga membahas tentang apa? Tentang konflik terjadinya peristiwa di Kanjuruhan. Oke, kerusuhan Kanjuruhan di Malang. Terakhir yang kelompok 4? Konflik antara ibu dan anak. Oke, konflik antara ibu dan anak. Berarti termasuk ke dalam konflik pribadi ya. Perhatikan dulu semuanya. Badan Operasi Militer Gabungan Faksi-Faksi Pejuang Palestina yang berbasis di Gaza mengklaim telah menembakkan rentetan roket ke wilayah Israel pada Rabu 10 Mei 2023. Dilaporkan lebih dari 20 roket telah ditembakkan, sementara suara ledakan terdengar beberapa kali di dekat tembok perbatasan yang memisahkan Israel dan Gaza. Badan militer yang berbasis di Gaza dan terdiri dari faksi-faksi bersenjata yang beroperasi di wilayah kantong itu, termasuk Hamas dan Jihad Islam Palestina, mengaku bertanggung jawab atas penembakan roket tersebut. Diketahui, roket-roket Palestina tersebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Sementara, layanan darurat mengatakan sejauh ini tidak ada laporan korban akibat serangan itu. Pasukan pertahanan Israel pun mengkonfirmasi bahwa puluhan roket ditembakkan oleh militan Palestina ke wilayah Israel Selatan dan Tengah termasuk ibu kota Tel Aviv. Serangan roket tersebut terjadi tidak lama setelah serangan udara baru yang dilancarkan Israel pada hari yang sama, menewaskan seorang warga Palestina dan mengakibatkan cedera kritis pada seorang warga lainnya
di luar kota Khan Younis di Gaza Selatan. Selama 2 hari terakhir, serangan udara Israel yang diluncurkan di Gaza telah merenggut nyawa 17 warga Palestina termasuk warga sipil. Jihad Islam Palestina pun bersumpah akan melakukan aksi balasan setelah kehilangan 3 perwira seniornya dalam serangan Selasa 9 Mei 2023. Ya pemirsa, kita awali edisi pagi kali ini dengan informasi puluhan rumah di Nabire, Papua Tengah dibakar massa. Aksi anarkis ini diduga akibat perebutan tanpa batas 2 kelompok suku di Nabire, Papua Tengah. Rata mama memang nunggu si rata semua Ya pemirsa, puluhan rumah warga di kilometer 82 hingga 61 Nabire, Papua Tengah dibakar massa. Peristiwa ini buntut perang antara suku Me dan suku Dani. Perang antar suku ini dipicu pencabutan tapal batas tanah adat di kampung Urumusu, distrik Uapa, Kabupaten Nabire oleh suku Dani Senin lalu. Akibat perang suku ini, 2 orang dari suku Me meninggal dunia karena mengalami luka panah dan senjata tajam. Suku Me yang menjadi korban kemudian melakukan pemalangan jalan Trans Nabire yang mengakibatkan jalan Trans Nabire tidak bisa dilalui oleh kendaraan. ini masa dari Dogiyai, pemuda-pemuda dari Dogiyai yang sedang menuju ke meningkatkan patroli untuk mencegah terjadinya aksi serupa dan melakukan upaya mencari solusi penyelesaian masalah tapal batas tersebut. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk mempercayakan Ya, nah itu beberapa konflik yang ternyata terjadi di sekitar kita. Ada yang lingkupnya mungkin lokal, nasional, bahkan ada juga yang skalanya internasional. Oke, sekarang waktunya kalian untuk berdiskusi. LKPD-nya sudah Ibu bagikan. Di sana ada petunjuknya bagaimana. Yang pertama, tadi kalian sudah mengamati video sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, itu kan yang pertama kerjasama sama analisisnya juga ya. Terus apa lagi? Dampaknya di positif bisa sama apa juga. Ini sudah. Sejauh mana diskusinya?
Untuk kegiatan presentasinya nanti kalian masih tetap dalam posisi seperti ini aja ya. Oke. Silakan kepada kelompok 1. Materinya tentang kelompok 1. Yang mana? Oke, silakan. Materinya tentang apa? Konflik Palestina dan Oke, konflik Palestina dan Israel. Silakan untuk maju ke depan untuk kelompoknya. Mau perwakilan atau mau semuanya? Semua. Oke, semuanya silakan ke depan untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi LKPD kelompok kami mengenai konflik antara negara Palestina dan Israel. Bentuk konflik dan alasannya. Berdasarkan dampaknya, konflik tersebut termasuk ke dalam konflik destruktif, konflik yang mengarah pada upaya saling mengalahkan, menghancurkan pihak lain, dan konfliknya terdampak negatif. Konflik Palestina dan Israel saling merebutkan wilayah, jadi ada upaya untuk saling mengalahkan atau menghancurkan. Berdasarkan skala wilayahnya, konflik tersebut termasuk ke dalam konflik internasional karena terjadi antara dua negara. Faktor penyebabnya antara lain merebutkan wilayah, adanya balas dendam atas serangan Israel, yaitu serangan rudal ke rumah-rumah warga sipil Palestina yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Dampak positif dari perang itu terjadinya solidaritas antar anggota masyarakat masing-masing negara. Dampak negatifnya itu: 1. Hancurnya perekonomian kedua negara, 2. Habisnya harta maupun benda masyarakat di kedua negara, 3. Tidak ada investor yang masuk menanamkan modal di negara tersebut, 4. Menghilangkan banyak nyawa baik warga sipil maupun tentara militer baik negara Israel maupun Palestina. Kesimpulannya yaitu menurut analisis kelompok kami, penyebab konflik antara Palestina dan Israel karena keduanya ingin mendirikan negara di tanah yang sama. Konflik dimulai dari serangan Israel ke Palestina, lalu Palestina membalas serangan Israel di Gaza dengan menembakkan roket. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Teman-teman kalian sudah memberikan kesempatan untuk kalian bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang sudah mereka sampaikan barusan. Silakan. Oke, silakan dari kelompok yang 4 dulu katanya. Kenapa sih kok negara Israel dan Palestina itu memperebutkan wilayah? Kan mereka udah mempunyai wilayah masing-masing. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Karena Palestina sama Israel itu kan memperebutkan wilayah, karena mereka tuh saling merasa punya hak dan Yang pertama katanya merasa mempunyai hak atas wilayah tersebut, sehingga antara Palestina dan Israel berebut lahan di jalur Gaza. Oke, untuk penampilan dari kelompok yang pertama tadi sudah bisa dipahami. Kalian sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, kasih aplaus dulu untuk penampilan dari kelompok yang pertama. Pada kelompok yang pertama yang dari kelompok konflik antara Israel dan Palestina. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya semula dan dilanjutkan dengan kegiatan presentasi dari kelompok yang kedua tentang konflik antar suku bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu menganalisis perang antar suku Me dan suku Dani di Papua. Sebelumnya kami akan mengenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nadira Astia sebagai moderator. Saya Surati sebagai pembaca 1, Saya Rasulullah Raini sebagai pembaca 2. saya Dapasir Safira sebagai pembaca 3, Saya Zahai Amalia sebagai pembaca 4, saya Isna Zafir Dayasa sebagai natulen. Oke, langsung saja kita ke hasil analisis
dalam satu negara atau wilayah. Oke, pertama. Faktor penyebab konflik dari video tersebut dipicu oleh konflik lahan pencabutan tapal batas tanah adat di Kampung Urumusu, Distrik Pawa, Nabire, Papua Tengah, yang diduga dilakukan suku Dani terhadap lahan suku Me. Baik, dampak positif. 1. Campur tangan pemerintah. Adanya campur tangan pihak kepolisian dan militer membantu untuk menghentikan perang antar suku dan suku Dani dan memulihkan keamanan di daerah tersebut. 2. Kepedulian sosial. Perang ini membuat masyarakat dan pemerintah lebih peka terhadap konflik tersebut dan berupaya untuk mencari solusi agar konflik tersebut dapat dihindari di masa depan. 3. Mempererat hubungan antar suku. Meskipun terjadi kerusuhan dalam hubungan antar suku, namun dengan adanya rekonsiliasi, hubungan antar suku dapat baik dan menjadi lebih solid. Oke, lanjut. Baik, untuk dampak negatifnya yang pertama, kerugian jiwa dan harta benda. Perang ini menyebabkan 2 korban tewas serta kerusakan pada rumah, fasilitas umum, dan lahan pertanian. 2. Gangguan terhadap kehidupan masyarakat. Pada saat perang berlangsung, masyarakat di daerah konflik merasa tidak aman dan hidup dalam ketakutan. Mereka terpaksa mengungsi dan kehilangan sumber penghidupan mereka. 3. Merusak hubungan antar suku. Perang ini menyebabkan konflik antar suku Me dan Dani semakin memburuk dan sulit untuk diatasi. Hal ini dapat memicu konflik lanjutan di masa depan. Oke. Ya. Sudah? Jadi itu hasil analisis konflik. Jadi apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Sudah memberi kesempatan. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi konflik antar suku Me dan suku Dani? Saya Diana Suparman dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Kenapa patok tapal batas lokasi tanah di Kampung Urumusu dicabut dan suku mana sih yang dirugikan? Oke, menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu mengapa tapal batas lokasi tanah dicabut dan suku mana yang dirugikan? Jawaban kami adalah karena suku Dani merasa memiliki hak atas tanah yang sudah ditempati oleh suku Me. Dan suku yang dirugikan di sini adalah suku Me karena terdapat 2 korban meninggal dari suku Me. Oke, itu untuk jawaban dari kelompok 2 terkait dengan pertanyaan tadi dari kelompok yang pertama, bahwa pihak yang dirugikan yaitu dari kelompok suku Me, di mana dari suku Me itu ada beberapa yang menjadi korban yang terkait dengan perang antar suku tersebut atau penghilangan suku tersebut. Oke, baca ya, silakan duduk. Kemudian dari kelompok kami, saya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih aplaus untuk kelompok hasil diskusinya. Sudah, kelompok sudah tampil untuk melaksanakan kegiatan presentasinya. Ya, jadi dan alhamdulillah semua pertanyaan juga sudah bisa dijawab oleh kalian beserta teman-temannya, sehingga kalian sudah sukses untuk melakukan kegiatan analisis terkait dengan materi bentuk-bentuk konflik dan beberapa dampak dari adanya konflik sosial. Nah, oke, silakan kalian untuk membereskan lagi tempat duduknya, kembali ke tempat semula, sehingga pembelajaran bisa hari ini. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi, ada yang bisa menarik kesimpulan nggak? Apa yang sudah kalian dapatkan untuk pembelajaran kita kali ini? Silakan. Silakan, ya. Menjawabku, jadi yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran tadi ialah terdapat 3 jenis konflik berdasarkan cakupannya, lalu konflik berdasarkan dampaknya, dan konflik berdasarkan skala wilayahnya. Yang pertama, konflik berdasarkan cakupannya terbagi menjadi 2, yaitu konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal ialah konflik yang terjadi antara pihak yang memiliki derajat kedudukan berbeda, contoh masyarakat dan polisi. Dan horizontal ialah konflik di mana pihak yang terlibat memiliki kedudukan yang
setara. Contohnya konflik antar suku. Yang kedua, konflik berdasarkan dampaknya. Konflik ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu konflik konstruktif dan konflik destruktif. Pengertian konflik konstruktif yakni konflik yang dapat memberikan dampak positif, sedangkan konflik destruktif yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Ketiga, konflik berdasarkan skala wilayahnya. Konflik lokal yaitu konflik yang melibatkan individu atau kelompok dalam lingkup relatif sempit. Contoh antar individu dalam wilayah RT. Konflik nasional terjadi antar kelompok masyarakat yang berada dalam satu negara. Contoh konflik suku Dayak dan suku Madura. Konflik internasional terjadi antara dua negara atau lebih karena perbedaan tujuan dan kepentingan. Contoh konflik antara negara Palestina dan Israel. Oke, terima kasih Maya yang sudah menyimpulkan materi yang sudah kita selesaikan pada pagi hari ini. Nah, kira-kira untuk materi pembelajaran tadi sudah bisa kalian pahami? Sudah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, berarti pembelajaran sudah kita laksanakan. Dan untuk bisa mengetahui sejauh mana sih tingkat pemahaman kalian akan materi pada pagi hari ini. Nah, Ibu akan melaksanakan kegiatan post-test. Nah, silakan kalian bawa handphone. Oke, silakan dibuka dulu. Ibu ada di sini beberapa pertanyaan yang sudah di-share ke link kalian untuk di-share ke WA. Silakan dibuka dan pertanyaan-pertanyaan tersebut silakan dijawab. Sehingga bisa mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kalian akan materi. Silakan. Silakan. Udah ya? Nanti akan Ibu lihat hasilnya sebagai bahan untuk refleksi nanti pembelajaran selanjutnya. Oke? Untuk pembelajaran kali ini alhamdulillah sudah kita selesaikan dan proses juga sudah kita lakukan. Nah, untuk selanjutnya mungkin minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi selanjutnya, yaitu tentang beberapa upaya penyelesaian konflik. Untuk menutup pertemuan kita kali ini akan materi, silakan dipimpin doa untuk menghadiri kegiatan pembelajaran kali ini. Silakan saja. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dapat dimulai. Berdoa sudah dapat diakhiri. Terima kasih kepada Seca yang sudah memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita kali ini. Semoga ada manfaatnya terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.